Ternyata manusia yang selama ini kita selidiki, dia Yesus anak Allah. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia yang bersalah dan berdosa. Benar sekali. Siksaan yang dia alami seharusnya menjadi siksaan umat manusia. Tapi karena cinta Allah yang begitu besar pada manusia, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya semua umat manusia tidak binasa. Lalu setelah kita menyelesaikan misi ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kerja yang bagus para agen. Kalian sudah mendapatkan clue-clue dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa pria itu adalah Yesus yang telah mati untuk kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, setelah ini ada sebuah misi lagi buat kalian semua. Kalian harus menyelidiki sebuah rahasia yang sangat besar dan mengungkapkannya kepada seluruh dunia. Pergilah kepada seorang penjual bunga yang berada di dekat pemakaman dan carilah informasi sebanyak mungkin. Sepertinya misi kali ini sangat berkaitan dengan misi yang kita kerjakan sebelumnya. Rahasia apa lagi yang harus kita ungkapkan kepada dunia ya? Benar, misi ini sangat penting. Ayo segera kita laksanakan. Mari kita pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan mencari orang yang menjual bunga. Siapa kalian? Apa yang sedang kalian cari? Aku sudah tidak menjual wewangian maupun bunga lagi. Tunggu Bu, bukankah ini wewangian dan bunga yang Ibu jual? Mengapa Ibu bilang tidak jual lagi? Apa yang terjadi Bu? Tunggu. Apakah ada yang mengancam Ibu? Ceritakanlah pada kami. Kami adalah agen rahasia yang harus mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Jangan sampai orang-orang tersebut tidak tahu kebenaran yang seharusnya mereka ketahui. Lihatlah, mereka semua itu orang-orang yang jahat. Mereka baru saja memporak-porandakan semua barang dagangan saya ini. Mereka seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Kalian harus hati-hati. Lebih baik kalian pergi ke dekat bukit sana, supaya kalian bisa mendapatkan banyak informasi. Ingat, jangan kasih tahu kalau saya yang memberitahu. Siapa kalian? Mengapa kalian bisa bebas berada di sini? Apakah kalian tidak takut mereka menangkap kalian? Hah? Untuk apa kami bertiga takut? Dan kenapa Bapak terlihat sangat khawatir ya? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Sudah 3 hari lamanya mereka berjaga-jaga di sekitar sini. Mereka berjaga di dekat gua itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kawan-kawan, sepertinya ada sebuah rahasia besar lagi yang kita temukan. Dan coba kita perhatikan gua itu. Gua itu tidak seberapa besarnya, tetapi kenapa ada begitu banyak prajurit yang menjaga gua itu? Apakah ada yang berniat untuk menutupi dan merusak kebenaran ini? Pergilah ke sebelah sana. Dari beberapa hari yang lalu, wanita-wanita itu menunggu di sebelah sana, tetapi mereka tidak berani mendekat karena gua itu dijaga ketat oleh para penjaga. Baik, terima kasih. Hei, mengapa kalian bersedih? Siapapun itu, aku turut berduka cita atas kepergian orang yang kalian sayangi. Aku tidak sanggup datang ke pemakaman ini. Dia sungguh baik padaku. Dia penuh dengan kasih sayang, kelembutan, dan mencintaiku apa adanya. Bagaimana bisa aku hidup tanpa dia?
Sabarlah kawan, kita harus kuat. Ini sudah jalan yang dia harus lalui. Sebaiknya kita segera menabur bunga di makamnya. Kita harus pulang, masih banyak yang kita harus lakukan. Gempa bumi lagi. Berhati-hatilah teman-teman. Bisa jadi batu-batu itu menimpa kita. Ayo kita harus menyelesaikan misi kita. Jangan sampai ada bukti yang terhilang. Eji, laporkan ke Dokter Erik. Jangan sampai dia terlewatkan. Lihat para penjaga itu, dan lihat penutup gua itu sudah terbuka. Gua itu terbuka, dan siapa itu yang duduk di atas batu? Apa yang begitu mengganggu, Dokter Erik? Lihatlah ini. Bukankah semua bukti yang telah terkumpul merujuk pada kitab ini? Kasih Yesus pada umat manusia di kayu salib, bukankah sudah lebih dari cukup? Mengapa kau masih sangat berpikir keras? Coba lihat. Semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan para agen untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang baru. Tapi apa yang kita dapat? Gua di mana itu? Kemudian para penjaga dalam jumlah yang sangat banyak. Dan lagi gempa bumi lagi. Serta coba lihat apa ini? Orang yang tiba-tiba muncul dan duduk di atas buah batu. Apa maksudnya? Para agen memberiku clue-clue yang sangat sulit aku pecahkan. Persis seperti yang aku duga. Apa maksudmu? Dengan semua clue-clue ini membuat aku semakin bingung dan susah. Bagaimana kita harus mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Jika aku melihat bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan ini, saya yakin dengan benar kalau kasus ini adalah kelanjutan dari kasus sebelumnya. Kasus yang sebelumnya? Oh, ini tentang Yesus yang mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Oh, coba aku pinjam dahulu kitab itu. Oh, benar juga. Semuanya hampir mirip. Tapi sebelum itu, mari kita tunggu bukti-bukti yang sedang dikumpulkan oleh para agen kita. Sepertinya mereka telah menemukan bukti-bukti baru. Ya. Agen Cindy, bukti-bukti ini semakin membingungkan. Apa yang terjadi? Benar, apa yang sebenarnya terjadi ya? Dan di mana Agent Angel? Semenjak gempa tadi aku tidak melihat keberadaannya. Oh iya, di mana Agent? Oh, itu dia di sana. Bukankah itu Agent Angel bersama 3 wanita itu di pinggir gua? Sedang apa yang dia lakukan? Iya, sedang apa ya dia di sana? Apa mungkin dia sedang menemukan clue baru untuk kasus kita ini? Mari kita segera pergi mendekati dia, tapi ingat, kita jangan sampai dicurigai oleh orang banyak sana. Ayo, mari segera kita ke sana. Hei, ayo kita segera ke sana. Kita susul 3 wanita itu. Hei, ada apa? Mengapa kita harus mengikuti mereka? Iya benar, apa yang terjadi? Coba ceritakan kepada kami. Jadi, aku mengikuti 3 wanita itu. Lalu diam-diam aku melihat ternyata gua itu adalah sebuah makam dan mereka meletakkan mayat pria itu di dalam sana. Hah? Yakin kamu? Apa kamu tidak salah dengar? Lalu apa lagi yang kamu dengar? Coba ceritakan kepada kami secara detail. Aku mendengar mereka akan segera pergi menemui teman-teman mereka. Jadi, ayo segera kita susul 3 wanita itu agar kita bisa mengumpulkan bukti dan kebenaran baru terungkap. Ayo. Benar,
kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri bahwa mayat pria itu sudah tidak ada di sana. Kami melihat ada sesuatu yang bersinar di sana. Dia sudah pernah mengatakannya sebelumnya. Hei, kalian dengar kan apa yang mereka katakan? Ayo kita segera laporkan agar kebenaran ini segera terungkap. Sudah sangat jelas bahwa kasus ini merupakan kelanjutan dari kasus kita sebelumnya. Betul. Clue pertama menceritakan saat Yesus mati, ia diletakkan di dalam sebuah gua yang menjadi makam baginya. Nah, pada saat itu penjaga-penjaga sengaja diperintahkan untuk menjaga makam itu dengan ketat supaya tidak ada seorang pun yang mendekati makam itu. Sebab mengapa? Saat Yesus masih hidup, ia pernah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka sangat jelas penjaga-penjaga itu merupakan utusan dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Benar sekali, Dr. Jovan. Coba lihat ini. Sebentar. Oh, ini dia. Coba lihat clue-clue ini. Ini semua menceritakan tentang pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus. Jadi, pada hari itu, pagi-pagi benar, 3 orang wanita mereka pergi menuju kubur Yesus. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Dan bukan cuma itu, malaikat pun turun dan duduk di atas penutup gua. Para penjaga yang melihat itu, mereka semua sangat ketakutan dan mereka segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, datanglah ketiga wanita itu. Mereka pun kebingungan sebab kubur Yesus sudah terbuka dan para penjaga tidak ada di sana. Mereka segera masuk ke dalam kubur itu dan sungguh mereka kembali sangat ketakutan dan kebingungan sebab tubuh Yesus sudah tidak ada lagi. Tetapi kemudian malaikat pun datang dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang Ia sudah katakan kepadamu. Anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Sungguh luar biasa. Yesus telah mati di kayu salib dan ia telah bangkit pada hari ketiga. Itu semua adalah benar seperti yang telah dinubuatkan sebelumnya. Betul. Ia benar-benar hidup. Kita bisa melihat di sini benang merah yang sangat jelas. Benar. Yesus adalah 100% Allah dan Yesus adalah 100% manusia. Yesus juga adalah Mesias. Ya, benar. Yesus Mesias dan ia adalah juru selamat yang dinantikan semua umat manusia yang berdosa. Bahkan kita lihat di sini bahwa maut pun tidak berkuasa atas diri Yesus. Yesuslah yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hukuman dosa kita dan telah bangkit membawa kemenangan, yaitu kehidupan yang kekal. Maka barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, maka ia akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anugerah keselamatan dan kehidupan ada di dalam Yesus. Jadi, maukah kita menyerahkan hati dan juga hidup kita kepadanya?